Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liva Maria Turahmi. Di sini saya akan mempresentasikan kewirausahaan desain yang telah saya buat. Yang pertama ada nama dan alamat perusahaan. Liva Maria Turahmi adalah pemilik usaha brand dari lvm.id. Saya akan membuat bisnis plan ini dalam dunia rajut. Lokasi usaha ini terletak di Jalan Cipadas Atas, nomor 77. Informasi tentang bisnis yang dilakukan. Liva Maria Turahmi adalah pemilik usaha brand lvm.id. Saya akan membuat bisnis plan ini dalam dunia rajutan. Bisnis ini akan dimulai dari tahun 2023 yang sekarang dipimpin oleh Liva. Saat ini dia ingin mengelola dan mengembangkan brand yang bernama Kampung Rajut yang bergerak di bidang pakaian rajut. Yang kedua ada rangkuman eksekutif. Rencana bisnis ini disusun oleh Liva Maria Turahmi, sebuah usaha brand LVM kecil menengah yang bergerak di bidang pembuatan penjualan pakaian rajut yang berkualitas tinggi. Visi usaha ini adalah menjadikan sentra rajut terdepan di ASEAN. Sedangkan misi dari usaha ini adalah menjaga eksistensi budaya rajut, mendirikan unit school, membuat museum rajut. Cara memperoleh bahan baku rajut berkualitas tinggi tersebut adalah dengan membeli langsung dari produsen yaitu PT KH-Tex distributor di Bandung, agen di Bandung, dibeli dari toko Karunia Baru dan toko benang Pribumi. Bahan baku yang telah dibeli tersebut akan diproses menjadi bahan produksi pakaian rajut. Saya akan membuat bisnis plan ini dalam dunia rajut. Ia merupakan generasi keempat dari bisnis rajut ini. Bisnis ini akan dimulai dari tahun 2023 yang sekarang dipimpin oleh Liva. Saat ini dia ingin mengelola dan mengembangkan brand yang bernama lvm.id yang bergerak di bidang pakaian rajut. Mengingat persaingan di bisnis ini sangat ketat di sekitaran Binong Jati, halnya bagi para pengrajin. Kampung Rajut telah membuat rencana strategis sehingga mampu bersaing secara efektif dalam menentukan target market secara spesifik dan budaya konsumerisme di Indonesia yang cukup tinggi. Rencana bisnis ini akan menjelaskan secara detail mengapa Kampung Rajut ini diharapkan dapat menjadi satu-satunya usaha yang unggul di bidang produksi dan penjualan rajut yang berkualitas tinggi di Bandung. Karakteristik keunggulan bersaing yang sangat dibanggakan yaitu menjual pakaian rajut yang berkualitas tinggi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pakaian rajut menggunakan bahan katun, di mana bahan katun merupakan bahan yang kainnya nyaman, lembut, dan tidak kasar. Selain itu, kain katun dirasa lebih kuat dan tidak mudah robek, tidak mudah kisut bila dicuci, tidak panas saat dipakai, menyerap keringat, dan tidak berbulu. Harga yang ditawarkan lebih murah dibanding dengan pesaingnya. Menjual produk dengan garansi 1 bulan setelah pembelian. Semua keunggulan tersebut merupakan nilai tambah bagi usaha tersebut sehingga usaha tersebut dapat menjual produk-produk rajut yang berkualitas tinggi dengan harga relatif lebih murah. Yang ketiga ada analisis industri. Berdasarkan analisis pasar, potensi bisnis pakaian rajut di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Terlebih-lebih Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak sekali suku atau etnik di dalamnya. Ditambah meningkatnya jumlah permintaan model pakaian yang bertemakan etnik atau kebudayaan dengan bahan rajut karena rajut selalu identik dengan sesuatu yang tradisional. Dengan meningkatnya permintaan akan itu, maka bisnis ini semakin menarik. Rajutan merupakan khas Indonesia, di mana saat ini pemerintah bagi pusat maupun daerah sangat gencar mencanangkan dan sangat serius untuk menumbuhkan wirausaha baru di Indonesia. Dengan adanya perhatian pemerintah terhadap usaha baru inilah yang menjadikan kesempatan bisnis rajut ini tumbuh di mana produk rajut merupakan produk unggulan dari Kota Bandung yang masuk dalam 7 sentra usaha keunggulan di Kota Bandung. Di antaranya ada rajut di Binong Jati, sepatu di Cibaduyut, kaos di Cihampelas, dan lain sebagainya. Hal penting yang mempengaruhi pasar pakaian rajut ini adalah meningkatnya biaya akibat
terdepresinya rupiah terhadap dolar. Harga-harga pakaian pada umumnya semakin mahal. Namun demikian, tuntutan atau kebutuhan untuk membeli pakaian tetap terus meningkat. Akibatnya, banyak konsumen mencari alternatif pakaian yang relatif murah. Persaingan yang dirasa cukup mengganggu adalah dari toko rajut yang menawarkan produk dengan harga yang sangat murah. Toko seperti ini menjual berbagai macam produk yang mungkin juga dijual di lvm.id, namun dengan harga miring. Hal tersebut dapat terjadi karena bahan yang digunakan menggunakan bahan-bahan dengan kualitas lebih rendah dibandingkan dengan bahan yang digunakan oleh lvm.id, dan konsumen terkadang lebih tertarik dengan harga yang lebih murah, walaupun perbedaan harganya tidak signifikan. Namun, dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh lvm.id dan semakin banyaknya konsumen yang mulai kritis terhadap produk yang ditawarkan, diharapkan lvm.id mampu bersaing karena menawarkan barang berkualitas dengan harga yang bersaing. Strategi segmentasi untuk memasuki pasar pakaian rajut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pelanggan diidentifikasikan sebagai konsumen penikmat rajut, terutama wanita yang mengikuti tren. Dan kebanyakan wanita menginginkan model serta motif pakaian yang berbeda-beda, tetapi dengan harga yang terjangkau. Contohnya motif khas daerah. Yang kedua, pelanggan jenis ini umumnya menginginkan model serta motif yang unik dan berbeda-beda. Karena itu, mereka mencari pakaian yang model serta motif yang unik, berkualitas dan bermerek, tetapi dengan harga yang murah dan terjangkau. Dengan menjual pakaian yang berkualitas, bermerek, bermotif, serta dengan berbagai model, perusahaan berharap memiliki prospek yang sangat baik. Segmen pasar yang ingin dilayani oleh perusahaan ini adalah konsumen wanita dan pria yang berusia remaja hingga dewasa yang sedang gandrung dengan fashion untuk menentukan gaya atau penampilan yang cocok untuk dirinya. Cara melayaninya dengan menyediakan layanan garansi bagi setiap produk yang dihasilkan, jasa pelatihan merajut, dan menjual barang berkualitas dengan harga relatif murah. Yang ketiga ada deskripsi usaha. Perusahaan ini menjual berbagai macam produk rajut yang berkualitas dengan harga bersaing. Target utamanya adalah wanita. Maka dari itu produk yang ditawarkan berfokus pada pakaian wanita, seperti sweater, kupluk, kardigan, bandana, ciput, celana rajut, dress, sepatu rajut, dan manset. Sedangkan untuk laki-laki adalah sweater, kupluk, shawl, jaket, dan sepatu rajut. lvm.id juga menjual pakaian rajut untuk anak-anak. Personalia perusahaan kami yaitu akan mempersiapkan rekrutan karyawan baru dengan menekankan aspek pengalaman kerja di bidang graphic design, advertising, admin untuk perusahaan ini. Analisis dan desain pekerjaan. Karyawan nantinya akan ditempatkan di bagian divisi pemasaran yang akan membantu pemasaran mengoptimalkan kepercayaan klien dan memakai jasa periklanan. Calon karyawan lebih diutamakan dari manajemen pemasaran dan lebih harus memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang baik, apalagi yang sudah memiliki bidang pengalaman pemasaran akan lebih mensupport. Yang keempat ada rencana produksi. lvm.id berlokasi yang strategis, dapat dengan mudah orang-orang bisa melihat toko ini. Produk rajut dapat mudah dikenali karena banyak konsumen terpusat di sana sehingga informasi cepat diterima oleh konsumen. Untuk perlengkapan kantor kami ada meja, kursi, print, laptop atau komputer, studio sendiri, mesin komputer untuk membuat baju rajutan, paper bag, kertas printer, hand tag, hanger baju, dan kamera. Yang keenam ada rencana pemasaran. Penjualan produk ini akan dilakukan di toko milik sendiri. Konsumen bisa membeli secara langsung di toko melalui pre-order maupun melalui online shop di Instagram.
LVM.id ini akan menetapkan harga di bawah pesaing. Untuk produk menengah ke bawah, harga yang ditawarkan sama dengan pesaing atau sedikit lebih mahal namun dengan selisih yang sangat tipis, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk produk menengah ke atas, rata-rata harga yang dijual lebih murah dengan selisih sekitar 10.000 namun dengan kualitas yang sama. Strategi mengenai harga tersebut dapat memberi nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan. Karena produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi namun dengan harga yang terbilang murah. Aspek pemasaran. Untuk mempertahankan pelanggan, LVM.id sering melakukan publisitas, memelihara jaringan kerjasama dengan dinas terkait, memberikan giveaway kepada pelanggan di momen-momen tertentu seperti di bulan Ramadan. Selain itu, LVM.id juga menjalin kerjasama dengan supporter sepak bola berbagai sekolah, baik sekolah yang ada di Kota Bandung maupun di luar Kota Bandung. LVM.id juga melakukan promosi melalui media cetak seperti koran, media elektronik seperti di salah satu TV swasta di Indonesia dan radio. Media internet juga menjadi salah satu media yang digunakan oleh Pak Eka sebagai media promosi dan penjualan, yaitu dengan membuat akun online shop di Instagram dan melalui endorsement. Yang ketujuh ada perencanaan organisasi. Usaha ini dikelola oleh Liva Mariaturahmi dengan dibantu oleh teman saya, Tasya, di mana teman saya Tasya juga sudah berpengalaman dalam usaha rajut ini. Karena sudah lama bergelut dalam bidang rajut. Selain dibantu oleh Tasya, saya juga dibantu oleh para manajer yang terdiri dari manajer marketing, kakak saya sendiri yang bernama Regina, yang paham betul akan dunia marketing, sehingga dengan paham itu usaha ini dapat memasuki pasar potensial Indonesia dan luar negeri, serta memperluas pemasaran produk rajut ini, di mana Kak Regina ini dibantu oleh teman saya yang bernama Lutfi sebagai pemasaran online, dan teman saya juga yang bernama Aldi sebagai pemasaran online. Adapun analisis SWOT, yang pertama ada stretch. Brand LVM.id menyediakan dan menerima desain atau model dari konsumen untuk menyesuaikan dengan keinginannya. Istilah lainnya adalah custom pada rajutan. Menerima permintaan konsumen yang ingin tidak menggunakan label karena dengan alasan untuk dijual belikan kembali. Untuk pembayaran yang digunakan oleh brand LVM.id sangat mudah seperti adanya gratis ongkir, voucher, diskon Shopee Pay Later, dan COD. Nama brand LVM.id sangatlah mudah diingat untuk konsumen. Dengan mudahnya nama brand membuat penyebaran produk rajutan meluas ke beberapa kota-kota yang ada di Indonesia ataupun sampai luar negeri. Brand LVM.id menjual produk rajutan desain yang minimalis dan elegan ditambah bahan premium dengan harga jual yang bisa dibilang murah dari produk atau brand rajutan lainnya. Customer service sangat baik dan respon yang begitu cepat ditambah brand LVM.id memasang iklan pada online shop dan mengendorse kepada influencer atau selebgram membuat produk dan barangnya mudah untuk diketahui ditambah memperluas brand LVM.id. Adapun weakness, brand LVM.id banyak memproduksi produk rajutan dari sebagian banyak produk. Ada beberapa produk yang berbau minyak tanah dari faktor yang menyebabkan bau dikarenakan mesin yang digunakan dalam pembuatan rajutan menggunakan bahan minyak tanah, solar ataupun bensin. Untuk promosi lewat media sosial atau online shop, brand LVM.id aktif dalam melakukan promosi lewat media sosial seperti mengendorse kepada influencer atau selebgram. Bahan-bahan rajutan terutama benang mengalami kenaikan harga dan beberapa warna sudah didapatkan menjadi produk tidak tersedia untuk diupload pada sosial media atau online shop.
Adapun opportunities, peluang bisnis brand lvm.id menjadi wadah untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan dalam produksi pembuatan rajutan sangat membutuhkan pekerja yang banyak dengan tidak adanya persyaratan khusus mempermudah menerima pekerjaan, asalkan keinginan mereka yang ingin bisa belajar. Tren vintage yang kini sedang ramai seperti vest rompi, cardigan, tas rajut, dan rok span. Adapun threats, ancaman lvm.id yaitu bahan benang yang kian menaik harganya dan warna-warnanya yang dibutuhkan kadang tidak sesuai atau tidak ada stok buat bahannya. Banyak pesaing mendapatkan pasarnya dengan harga kompetitif. Yang terakhir ada resiko. Perusahaan yang saat ini dianggap sebagai pesaing utama adalah usaha rajut yang lokasinya berdekatan dengan lvm.id, yang dimana sudah memiliki outlet. Selain itu juga pesaing lainnya adalah pengusaha rajut yang menawarkan harga lebih murah, ditambah pesaing lainnya yaitu perusahaan rajut yang sudah masuk ke pusat perbelanjaan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.